Mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan bahas surat Al-Kautsar, surat Makkiyah, surat ke diturunkan di Mekah. Al-Kautsar, saya dulu terus bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang satu-satu ya. Koles dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Nani dawa. Inna Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng yo. Guru ngerat ngegim wae ora fokus ya.
Ya bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan cari tajwid tapi yang fokus. Inna inna a'tai mat lain na mat fi'i kalka idhar kamarya kau mat lain sar tafhim fasalli li rabbika wan idhar syafawi idhar hal i wan har tafhim inna syani'aka huwal idhar qamarya ab qalqala tar. tafhim Sekarang kita akan bahas artinya. Tapi ini mung 3 ayat, nanti pembahasannya panjang. Pembahasannya jauh. Itu malah penjelasannya panjang. 3 ayatnya penjelasannya panjang kok. Kita akan tahu artinya dulu. Inna a'taina kausar. sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Sungguh kami memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maksudnya kok Muhammad? Maksudnya kan Quran ini diturunkan lewat malaikat Jibril terus ke Nabi Muhammad. Nah, sungguh inna a'tainaka al-kautsar, kami telah memberikan kepadamu sebuah nikmat yang banyak. Ada tafsir lagi mengatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga di surga. Mula telaga di surga iki jenenge Al-Kautsar. Enek telaga ning swarga kuwi jenenge telaga Kautsar. Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang kebaikannya itu banyak sekali di dunia dan akhirat. Terus salah satunya adalah sebuah sungai besar atau telaga di surga namanya Al-Kautsar. Dijelaskan air danau itu lebih putih daripada dan rasanya lebih enak daripada madu. Baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Inilah telaga yang ada di hari kiamat nanti. Pada saat itu orang-orang beriman dari kalangan Nabi Muhammad SAW mendatanginya. Jadi yang bisa mendatanginya malah dari kalangan Nabi Muhammad. Orang dari kalangan loh. Jadi dari kalangan maksudnya dari umatnya Nabi Muhammad. Orang kalangan kono maksudnya. Bejananya bagai bintang-bintang di langit. Kowe ngerti bejana? Nek nggon fisika kan nek bejana. Bejana iki gelas iso ada banyu. Bejana bisa ada banyu. Lagi di sini bejananya bagaikan bintang-bintang di langit dalam jumlahnya maupun keindahannya. Bagaimana dalam barang siapa yang berjalan mengikuti syariat beliau di dunia. Jadi wong yang gelem ngikuti ajarane, ngikuti tuntunane Kanjeng Nabi, syariatnya beliau di dunia, maka dia akan dapat memasuki telaga beliau di akhirat.
Jadi kowe nek pengen dadi umat Nabi, mengikuti apa yang dituntun Nabi, lah kamu nanti berhak jegur telaga. Contohnya mamane enek sing dalam bayangmu saya kan mau telaga kan Candi Muncar mamane. Orang yang boleh masuk Candi Muncar, orang yang membayar tiket. Lah ketika kamu nanti pengen untuk tiket ke Telaga Kausar, ikutilah syariat, ikutilah tuntunan Nabi Muhammad. Jangan malah ikuti tuntunan orang-orang yang sesat. Ning tuntunilah apa? Ikutilah sunnah Nabi Muhammad dan khulafaur rasyidin. Sedangkan siapa saja yang tidak mau berjalan mengikuti syariat beliau di dunia, maka dia dilarang mendekati telaga tersebut di akhirat. Sebagian dari kebaikan yang banyak yang dianugerahkan kepada Nabi di dunia termaktub dalam hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih apa? Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya begini. Ini Nabi Muhammad bersabda, aku diberi 5 perkara. Jadi Nabi diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di antara sekalian Nabi sebelumku. Jadi mung dingene Nabi Muhammad. Nabi-nabi sak durunge kaya Nabi Adam, Ibrahim dan sebagainya. Ora dingai. Pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuh dalam jarak 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan bersih sehingga siapa saja dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat maka adalah dia segera menunaikan sholat. Jadi awake dhewe di mana saja ketika ada panggilan sholat, boleh kamu sholat di mana saja selain di tempat yang kotor. Jadi enek apa? Enek gon kali ya oleh, maksudnya nggon watu-watu ya sing di tempat-tempat yang suci. Iki boleh. Nek umat-umat terdahulu nek ibadah kudu di tempat khusus. Kudu langsung di tempat khusus. Awake dhewe nek salat Jawa nang masjid apalagi kita salat nang perjalanan itu akhirnya nang ngebis oleh. Tapi karo lungguh. Iya dengan posisi masing-masing. Terus aku diberi hak syafaat. No. Sing berhak ngi syafaat mung Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Ibrahim dan sebagainya. Kuwi tidak berhak memberi syafaat. Ning sing berhak memberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Harta rampasan perang, ghanimah dihalalkan untukku. Jadi Nabi ke perang, musuhnya kalah, boleh merampas hartane sing kalah ki mau. Karena nek dulu nek perang kan berbulan-bulan. Mangkate tok berbulan-bulan mangkate tok. Jauh, jarak tempuhnya jauh. Nanti kan bekale kan kaya yo nggawa beras, nggawa dadi ana sing khusus nggawa senjata, ana sing khusus nggawa panganan. Dipikul. Ya ana sing tompakne unta, nanti mlaku arep perang ki mlaku adoh kaya kowe arep piknik. Kowe arep perang ki mlaku adoh. Ya. Perang mlaku adoh. Yo enek sing nggawa bekal, dadi enek pasukan sing khusus nggawa pedang, pasukan berkuda, enek pasukan sing nggawa bekal panganan. Dadi enek dhewe. Dadi umpama luwe yo enek cadangan makan, cadangan minum, enek sing nggawa banyu yo ngotong-ngotong banyu barang. Arep perang kowe. Lah semua nabi diutus untuk umatnya masing-masing. Jadi semua nabi mung diutus untuk umatnya masing-masing. Umpama Nabi Lut ning kaum apa kae? Ada yang diutus kepada kaum Samud, ada yang diutus kepada Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Jadi hanya kepada kaum ublek kuwi tok orang yang nyandi. Sementara Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia secara umum. Di ayat yang
lain disebutkan wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin. Tidak kuutus kau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Ini sebagian wujud kebaikan yang banyak itu. Karena pengutusan Nabi SAW kepada seluruh manusia secara umum ini beliau menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya. Nah, pengikutnya zaman dulu, zaman Nabi sampai akhir zaman nanti. Pengikut Nabi Muhammad ini yo gelem mengikuti. Lah kira-kira gelem mengikuti orang. Yang gelem mengikuti Nabi Muhammad. Sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang memberi petunjuk menuju kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan. Orang yang memberi petunjuk umat terbesar yang jumlahnya mengalahkan seluruh umat sebelumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hari ini Rasulullah mendapatkan pahala dari umat beliau, sehingga tiada yang dapat menghitungnya banyaknya pahala beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya kan pernah menyampaikan, ingin menunjukkan ke jalan kebaikan, maka kamu dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa menguranginya. Contoh, Aril ngajak SMS via si Alif ngaji ya. Ketika Alif mangkat ngaji, kamu dapat ganjaran seperti Alif dan tanpa mengurangi ganjarannya. Alif kuwi ngajak siji Mas Aril. Apa meneh kowe arep mangkat ngaji sik ngajak si Marvin, kau ngaji ya? Oke. Dia jawab oke, melu ngaji untuk ganjaran, kamu juga dapat ganjaran. SMS Radit, dit ngaji ya? Siap. Nah, kamu itu untuk oke berarti. Mau ngajak, boleh ayo ngaji. Ayo. Maka ketika yang kamu ajak berangkat, kamu dapat ganjaran seperti yang kamu lakukan tanpa mengurangi ganjaran. Jadi belum ganjaranmu kamu sendiri. Begitu sebaliknya, ketika kamu ngajak kejelekan, wayah makan ngaji, Radit ajak mabar yuk. Ya. Maka ketika liane mabar, dosa kamu juga akan mengalir, dosanya Arif juga mengalir ke kamu. Ketika kamu mengajak kebaikan, maka kamu akan iki nek ide apa meneh Rasulullah ngajak kebaikan ke zaman semono umatnya paling banyak kan mula inna aqaina kalka susah. Dia mendapat nikmat yang banyak. Di ini duwe telaga namanya telaga Kausar. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, jadi kebaikan yang dijadikan Allah di akhirat adalah tempat yang terpuji, yang darinya dihasilkan syafaat yang agung. Sesungguhnya pada para manusia pada hari kiamat berhadapan dengan kesulitan yang besar dan kegalauan yang dahsyat. Jadi besoknya wong udah ngumpul, galau luar biasa. Galau akan dosa-dosanya. Deg-degan, apakah aku masuk surga atau apakah masuk neraka? Sehingga mereka tak mampu memikulnya. Mereka mencari syafaat. Bingung wong iki, bingung. Urung kenal Nabi Muhammad sing ndi urung ngerti ta. Dia mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam didatangi. Nabi Adam, tolong kami. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam, maaf, saya tidak bisa menolong Adam. Nabi Nuh kita dok. Nabi Nuh, tolong kami. Maaf, saya tidak bisa menolong. Coba yang lain. Tekone Nabi Musa, tolong kami. Maaf, kami tidak bisa menolong. Nabi Ibrahim, tolong kami. Maaf, tidak bisa menolong. Akhirnya terakhir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ya diseleksi toh.
Yang dapat ditolong Nabi Muhammad adalah orang-orang yang apa? Mempunyai gurur muhajalin, apa? Tanda bekas wudu. Cahaya. Jadi sing umatku kayak sing tukang wudu. Cara umpama si Aril, kayak umatku kayak ya wis entuk syafaat. Sekolah. Nek ora nek bekas wudu walaupun ngaku-ngaku sebagai umat ya ora katut, ora melu seleksi. Wis ora iso mlebu. Kena entuk ya. Kena entuk. Kita ngikuti syariat Nabi Muhammad guna entuk. Ora mung pahala, janjine apa? Surga. Jadi ketika awake melu syariat Nabi Muhammad kan surat Al-Mu'minun to. Qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lisakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswatihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waladina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausi hum fiha khalidun. Buka surat Al-Mu'minun 1 sampai berapa? Surat keberapa? Surat Al-Mu'minun. Sudah ketemu? Satu ya. Itu ada qad aflaqal mu'minun. Apa artinya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman ki Mas Radit. Jadi apakah kita mengikuti Nabi Muhammad mendapat pahala, apakah mendapat ganjaran? Kita beriman, otomatis kita beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, apa bukti beriman? Sadar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman sing kepiye? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alat kedua. Apa artinya? Yang kusuk dalam sholatnya. Sholatnya kusuk, benar-benar Allahu Akbar, benar-benar mengingat Allah. Orang mat kolam cing mau. Apa mat kolam cing? Komat teko salam plenjing. Allahu Akbar. Langsung kita sing dikeling Allah. Berusaha sholat kusuk. Emang godaan setan banyak ketika kita sholat. Umpamane Aril bingung golek kunci pit bareng Allahu Akbar. Weh jebule kunciku mau ning kono. Gitu. Itulah godaan-godaan setan dalam waktu sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ketika ayat 3. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang yang menjauhkan diri dari siji perbuatan, perkataan tidak berguna. Ngegame oleh ning aja terus melalaikan waktu sholat. Sia-sia. Perkataan tidak berguna, misuh-misuh dan sebagainya. Maka santri di sini dilarang misuh-misuh. Dilarang berkata-kata kotor. Perkataan yang membual dan lain sebagainya, perbuatan sing sia-sia, menyia-nyiakan waktu sholat, menyia-nyiakan waktu ngaji, jangan sampai. Terus selanjutnya, walladzina hum lisakati
fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Orang menunaikan zakat. Waladinahum li furujihim hafidun. Apa? Dan orang yang memelihara kemaluannya. Memelihara kemaluan. Maksudnya Maksudnya ya memelihara kemaluan ini maksudnya ya membanggakan kemaluan. Iya. Berarti pamer deh. memelihara kan menahan diri dari pacaran, menahan diri dari zina, menahan diri dari cipika-cipiki. Mau menahan diri dari hubungan sing belum halal. Menahan diri ya juga menahan diri dari interaksi antara laki-laki dan perempuan. Li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi kecuali apa? Kecuali kepada istri mereka dan hamba sahaya mereka. Nek saiki serat hamba sahaya, zaman dhisik budak lho. Budak tidak apa dihasil dari apa? Dari rampasan perang. Umpamane iki mau lho, anu kaum muslimin perang karo sing wong kafir, ndelok wong kafir enek sing nggawa wong wedoke wong lanang lah. Itu dari tawan perang lho, itu bisa dibagikan jadi budak. Ngono. Nek saiki ora enek, kan wis dihapus perbudakan. Nah, hamba saya. Nah, nek kepada istri mereka, ya kuwi mau kemaluan bahasa Arab kan farji ngono. Li furuj atau farji. Ya, kuwi dijogo hanya untuk istrinya. Hanya untuk istrinya, tidak boleh untuk pacarnya. Nah, istri kan sah. Ada ijab kabul loh. Umpamane Aril, umpamane duwe bojo jenenge Tulkijem. Saya terima nikahnya Tulkijem binti Tulkijo dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu sah. Nah, itu menjadi istrinya. Kalau salah saja. Jadi kuwi apa? Bisa dibusi wabidun ila ala azwajim aw ma malakat aymanu fa inahum ghairu malumin. Terus famanib tago wara adalika faulaika humul adun apa artinya? Tapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas kowe wong nyang istrine lho. Furujim kalau menjaga hanya untuk istrinya, malah golek pacar, malah golek simpenan, selingkuhan dan sebagainya. Lha kuwi wong sing melampaui batas. Batas. Entuk berhubungan ning hanya kepada istrinya. Besok nek wis siap mula dilarang apa? Dilarang pacaran. Engko nek wis siap pemane Aril le aku tembungno si anu Tulkijem gae ya wis. Pemane si anu Koles le aku tembungno si Tulkinah ya wis. Gitu. Jadi itu. Paman itago waro andalika faulaika muladun waladinahum iki waladinahum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Memelihara amanat dan janjinya paman ngene. Lek aku saiki janji, aku ora nakal neh, aku arep ngaji. Ketika dia tidak mengingkari itulah orang-orang yang bagus. Apa nggih? Artinya beruntung. Orang-orang itu sehingga dia tidak mengingkari janjinya. Wadimraun waliyadinahu li amanati wadimraun waliyadinahu ala sholawatihim yuhafidun. Serta orang yang memelihara sholatnya. Sholatnya orang bolong-bolong, ngomong orang sholat terus berdek dia. Wah, itulah orang-orang yang menjaga sholatnya. Waladinahu apa? Li amanati wadimraun ala sholawatihim yuhafidun. Lah iki Mas Radit diruhakne Mas Radit. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang yang akan
yang mewarisi aladina yarisunal firdausi hum fiha khalidun. yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal kekal. Nah, ya ku mau kayak ngikutin Nabi Muhammad, wong ora beruntung, wong beruntung tenanan apa? Kamu sholat, bisa menjaga kemaluan, bisa apa meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, menjaga sholat, menjaga amanah, maka kamu akan mewarisi surga Firdaus hum fiha khalidun. Kamu akan kekal di dalamnya. Allahumma amin. Itu. Kita lanjut Al-Kautsar ayat 2. Iya kan inak Al-Kautsar ya. Karena kalau agak mau inak Al-Kautsar lagi fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Iki tuntunan sungguh apa? Fasolli maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kena tuntunane kuwi nek salat kae Idul Adha, kon salat Idul Adha sik agak berkorban. Fasoli li rabbika wanhar. Ning niate salat kurban kuwi hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula ibadah kula gesang kula lan pejah kula kagungane Allah. Jadi hanya kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Ibadah di sini adalah nusuk. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ini ibadah korban. Ibadah korban. Wa ma yahya, hidupku, wa ma matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Dan syariat kurban ini sejak itu dituntunkan pada Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Dan sing marak mbelih kurban kuwi ora apa? Ora terus sapine ning Gusti Allah ora. Sing ning Gusti Allah apa nih? Hatine sapa? Hatine sapi apa hatimu? Pahala dari orang yang menyembelih sapi. Coba dibuka surat Al-Hajj ayat 37. Surat ke-18. Surat 22 ayat 37. Ayat piro? Surat Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepada gembira, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Daging-daging. Coba diwaca Mas Alif sing rada runtut aja cepet-cepet. Anu bae artinya langsung Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia mendudukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi daging-daging kurban itu tidak akan sampai dagingi utawa darai ning sing sampai ada takwanya. Kenapa kita harus bertakwa? Karena buka surat. Kenapa kita harus bertakwa? Ayo. Kita orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan kalau kamu bertakwa, insya Allah akan memberi kamu jalan keluar.
dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Buka surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. At-Tolak 2, 3. Surat At-Tolak ayat 2, 3. Astagfirullah, kamu tidak bisa neraka. Ketemu Marvin? Oh, 558. Apa Newi 558? Pintu boleh dhewe. Ayo proses. Ya. Dewe. Ya. Kreatif golek dhewe. Ayat 2 sampai 3. 2, 3 ning kita dijujuk ke ayat 2 tekan 3 lho. Ning ayat 2 kuwi awake ngisor dhewe kuwi enek tulisan wa mayataqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Berarti sing ayat terakhir nih, Mas. 2 yang terakhir iki. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi kowe nek bertakwa, arti bertakwa itu apa toh? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh, Adil hari ini dia melakukan istighfar yang banyak dan melakukan sedekah. Melakukan sedekah yang banyak. Boleh jadi ketika hari ini langsung diberi Allah tunai sesuai cita-citanya. Ya Allah, aku pengen yang pondok man. Mungkin Karena mondok aku berharap nyanyi pondok. jadi akan ada pertolongan ketika kita berbuat baik. Kita akan bertakwa, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula kamu harus yakin. Mula kamu harus optimis. Contoh, arep ujian, aku harus bisa. Aku pasti bisa. Aja yo angele, ora iso piye. Apa meneh kolis. Iki pelajarane matematika males matematika. Ya. Bawane si Radit pelajari bahasa Inggris males bahasa Inggris. Nek wis males dhisik Allah akan menuruti persangkaan hamba-Nya. Mula kamu harus optimis, bertakwa kepada Allah. Nah, di sini tadi kan fasoli li rabbika wanhar. Kon salat terus kon berkorban. Tetapi yang ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan. Ada kisah waktu itu apa? Habil dan Qabil diuji untuk berkorban. Karena apa? Habil itu kedermawanan yang tinggi, dia mensedekahkan yang terbaik. Qabil untuk sedekah kuwi apa? Buah sing bosok-bosok. Maka kurbannya Qabil tidak diterima. Yang diterima kurbannya Habil.
Mulai kurban, nek ngibadah, nek sedekah itu sing los, sing wis sing ikhlas. Sing ikhlas contoh Aril, dia duwe duit 100.000 karo 2.000 Ril. Umpama anek kotak mubeng sing kok cemplungne sing ndi Ril? 2.000 nek nak kleru. Oh ya lah. Alif mempunyai duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000, 1.000 sing dilebokne ndi? Sing insyaallah 20.000. Oh, itu berarti di tekad sing banyak. Nek Radit sing dilebokne ndi? 1.000. Lane to. Wong duwite enek sing 100.000, enek sing 50.000, enek sing 20.000, 10.000, 5.000, 20, 2.000 harus 1.000. Sing kok cemplung kotak sing ndi? Enek Marvin. 20.000, 1.000, 100 karo 1.000. Insyaallah 15.000. Pira? 15.000. Emang ada 15. Apa ya? Yo, nek Aril sing ndi? Aku yo nek duwe rezeki yo kepir aku. Nah, wong sedekah aja ngendani duwe rezeki. Sasake, aku Sasake. dhewe nyawa. Orang yang bersedekah senyum. Senyum ada sedekah ada duit. Awak nek wong anu lek tanas. Apa ya saran ya? Ngalep. Kita Sak asik sak kenal sak dekat. Iya, tekan. Iya kok ada. Yo ki ada nang kono ya. Oh, kan aku cok. Nah, aku jo. Nah, jadi itu kita harus sholat mau nek itulah kita sholat sih terus berkorban. Jadi itu tuntunan supaya kita apa? Supaya kita peduli dengan orang lain. Nah, Pak Dewi yo ketakwaan kita juga harus lebih. Karena sudah adzan di anu ayat sing terakhir Pak Sholil inna sani aka wal abtar. Nah, nek dia membenci Nabi Muhammad, membenci syariat Nabi Muhammad, membenci agama ini, dia terputus dengan rahmat Allah. Demikian yang kami sampaikan kesehatan. Kita doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Marvin. Al-Qur'annya di atau kembali.